Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 300, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Muda Enzo yang mana? Pada saat ini, Rebecca Jaorin memandang kakeknya dengan curiga dengan wajah cantik, begitu tersesat dan bersemangat. Johan Jaorin sangat bersemangat dan terkejut, dan bertanya dengan sangat hormat, Tuan Muda Enzo, apakah keponakan saya menyinggung Anda? Di sisi Aiden Enzo, dia melirik Sergi Jaorin, yang berpenampilan buruk dan mengejeknya, mengangguk dan berkata, kamu memiliki keponakan yang baik yang mengandalkan reputasi keluarga Jaorin untuk menggertak orang lain. Saya pikir tidak akan lama lagi prestise dan reputasi keluarga seni bela diri terkenal keluarga Jaorin akan dihancurkan olehnya. Apa? Johan Jaorin sangat marah, menahan amarahnya, dan berkata kepada Aiden Enzo, Tuan Muda Enzo, berikan teleponnya. Aiden Enzo bersenandung, dan mengembalikan telepon ke Sergi Jaorin. Sergi Jaorin masih memiliki ekspresi menghina di wajahnya, dan berkata, haha, nak, apa, sekarang aku tahu penyesalan dan ketakutan. Sudah terlambat, jika aku, Sergi Jaorin, tidak dapat menghapusmu hari ini, aku akan kehilangan muka untuk keluarga Jaorinku. Bocah sombong, Anda akan membayar harganya. Berto Kone di samping, melihat kepercayaan diri Sergi Jaorin, perlahan mengendurkan kegugupannya. Tetapi, Aiden Enzo memandang Sergi Jaorin dengan acuh tak acuh, mengangkat alisnya, dan berkata, bodoh. Dia mengikuti dengan cermat. Teguran marah datang dari telepon. Sombong, Sergi, kamu berani tidak menghormati Tuan Muda Enzo dan menyalahgunakan reputasi keluarga Jaorin untuk melakukan hal-hal di luar, kamu bersalah. Johan Jaorin mengatakan dengan jelas melalui ponsel, dan dia sudah meniup janggutnya dan menatap dengan marah. Jika saudara keduanya tidak mati muda karena kompetisi seni bela diri, Johan Jaorin tidak akan memanjakan Sergi Jaorin seperti ini. Orang-orang di usia 50-an masih begitu sembrono dan sombong. Sergi Jaorin terkejut, sibuk memegang ponselnya, suaranya bergetar ketakutan. Paman, ada apa, Tuan Muda Enzo? Sergi Jaorin, saya memerintahkan Anda sekarang untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Enzo segera. Jika tidak, Anda hanya menunggu hukum keluarga untuk menanganinya. Johan Jaorin berteriak dengan suara yang dalam. Dia harus pergi menemui Tuan Muda Enzo secepat mungkin. Tuan Muda Enzo, Sergi Jaorin bingung, dan menatap Aiden Enzo dengan curiga, dahinya dipenuhi keringat dingin. Paman, ini pertama kalinya dia sangat marah. Hanya untuk anak di depannya, bagaimana ini mungkin? Paman, kamu pasti salah paham tentang sesuatu. Anak ini tidak seperti Tuan Muda, dia hanya... Sergi Jaorin ingin berdalih. Namun, di ujung lain telepon, Johan Jaorin langsung berteriak dengan dingin. Apa aku, Johan Jaorin, tidak lagi tahu. Boom, Sergi hampir berlutut. Paman marah. Tapi, memintanya untuk meminta maaf kepada si kecil itu, bukankah itu akan memalukan baginya? Bagaimanapun, dia adalah master kehormatan dari sub-asosiasi Qigong. Selain itu, dia sudah berusia 50-an, meminta maaf kepada seorang junior berusia 20-an, jika tersiar kabar, bagaimana Sergi Jaorin dapat terus berada di lingkaran seni bela diri domestik. Paman, di sini, siapa dia? Apakah layak melakukan ini? Aku satu-satunya keponakanmu. Sergi Jaorin masih meronta, mendengus. Johan Jaorin mendengus dingin, dan pada saat ini dia dan Rebecca Jaorin duduk di Audi A8L hitam dengan plat nomor khusus, dan langsung pergi. Apakah Anda tahu siapa orang yang berdiri di depan Anda? Orang yang mendukung keluarga Jaorin kita untuk menjadi ketua asosiasi wushu dunia. Sekarang, apapun metode yang Anda gunakan, kamu harus meminta maaf kepada Tuan Muda Enzo dan menenangkan kemarahannya. Kalau tidak, saya pribadi akan mengeluarkan Anda dari keluarga Jaorin. Setelah Johan Jaorin berbicara, dia menutup telepon. Sergi Jaorin tercengang, membeku di tempat. Angin dingin yang bertiup di wajahnya membuatnya menggigil. Dia menatap Aiden Enzo dengan mata bingung, gemetar hebat di sekujur tubuhnya. Itu dia, itu orang itu. Sergi Jaorin tertegun, keringat dingin mengalir di dahinya seperti air terjun.
Tanpa ragu-ragu, Sergi Jaorin berlutut di depan Aiden Enzo, dan berkata, Enzo. Tuan Muda Enzo, maaf, saya buta dan saya tidak tahu. Saya harap Anda, tuanku, akan memaafkan ketidaktahuan dan ketidaktahuan saya. Sergi Jaorin dengan kepala cemberut, dia hanya berlutut seperti ini. Adegan ini benar-benar mengejutkan para penonton, termasuk Master Berto dan yang lainnya. Penatua Jaorin, seorang Master Qigong, seorang Master Kehormatan dari Sub-Asosiasi Qigong, benar-benar berlutut seperti ini. Desir, semua mata tertuju pada Aiden Enzo, siapa pemuda biasa ini. Untuk membuat Tuan Sergi berlutut dan meminta maaf. Tuan Berto panik, benar-benar panik. Pada saat ini, mata Tania melebar karena terkejut dan dia menutup mulutnya, tidak dapat mempercayai pemandangan di depannya. Dia? Siapa dia? Ini adalah pertanyaan semua orang. Aiden Enzo hanya melirik Sergi Jaorin dengan dingin, dan berkata, demi Tuan Jaorin, saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda, tetapi saya harus memperingatkan Anda, jika Anda memberitahu saya, Anda akan melakukan sesuatu yang memalukan, atau hal-hal yang merusak reputasi keluarga Jaorin, pasti akan dihukum. Kata-kata ini, seperti suara guntur, diluncurkan. Ya, Tuan Muda Enzo mengajariku pelajaran. Sergi Jaorin mengangguk dengan tergesa-gesa, lalu berdiri dan berdiri di samping. Pada saat yang sama, mata Aiden Enzo sudah tertuju pada Master Berto dan yang lainnya. Sekelompok orang ini, pada saat ini, benar-benar kehilangan kesombongan dan kesombongan mereka sebelumnya. Mereka seperti terong beku, merana di sana, tidak berani bergerak. Tuan Berto, apakah Anda memiliki hal lain untuk dikatakan sekarang? Aiden Enzo bertanya dengan tenang. Ketika Berto Kone mendengar ini, kakinya melembut dan wajahnya berubah drastis. Dia tidak peduli dengan hal lain, dan berlutut di depan Aiden Enzo. Tuan Muda Enzo, ini salah saya. Saya melihat orang lebih rendah, jadi aku mohon Tuan Muda Enzo membantu. Selama Tuan Muda Enzo bisa melepaskan saya bersedia melakukan hal yang sama untuk Tuan Muda Enzo. Bahkan tetua Jaorin yang berlutut sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pemuda ini tidak dapat tersinggung olehnya. Antara hidup dan mati, keberuntungan dan kemalangan bergantung satu sama lain. Berto Kone juga bertaruh pada masa depan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Tuan Muda Enzo memaafkan dirinya, maka masa depannya tidak terbatas. Jika tidak, maka Berto Kone tidak akan menyesal. Aiden Enzo mengangkat alisnya, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Berto Kone ini cukup bijaksana. Tapi dia tetap berkata dengan dingin, apakah menurutmu aku perlu permintaan maafmu? Jantung Berto Kone berdetak kencang, dan dia segera mengerti. Dia menoleh ke Tania dan penjaga pintu dan meminta maaf, Nona Tania, Paman Penjaga, maafkan saya yang tidak bisa mendisiplinkan bawahan, maafkan saya, tolong maafkan saya, mulai hari ini sebagai permulaan, saya, Berto Kone, tidak akan menyentuh apapun di sini. Siapapun yang berani menghancurkan panti asuhan ini hanya akan mempersulit saya, Berto Kone. Setelah mengatakan ini, Berto Kone menoleh langsung dan berteriak kepada bawahannya di belakangnya, diam. Nah, kenapa kamu tidak berlutut dan memohon maaf pada Nona Tania dan Tuan Muda Enzo? Seketika, lusinan bawahan Berto Kone semuanya berlutut di pintu masuk panti asuhan. Kerumunan di sekitarnya benar-benar tercengang. Itu sangat mengejutkan. Itu Tuan Berto, salah satu dari 3 penguasa di Shanghai dan bawah tanah. Hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tania masih sedikit kaget, melihat Yafet, Berto dan lainnya yang tak terkalahkan di masa lalu, hanya berlutut di depannya. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Semua orang menunggu Tania berbicara. Beberapa menit kemudian, Tania, yang ketakutan di dalam hatinya, berkata dengan tegas, Tuan Berto, bangunlah, selama kamu tidak menghancurkan panti asuhan, aku akan memaafkanmu. Itu semua karena pria di depannya sehingga keadaan berubah menjadi lebih baik. Siapa dia? Apakah ini benar-benar saudara laki-laki Nona Adelina? Apakah Nona Adelina masih memiliki saudara yang begitu kuat? Mengapa saya belum pernah mendengar Nona Adelina menyebutkannya sebelumnya? Oh, ngomong-ngomong, Nona Adelina akan selalu menatap ke selatan dengan linglung, dan pergi ke pantai berkali-kali, menunjuk ke kedalaman laut, mengatakan, rumahnya ada di sana, tetapi dia tidak bisa kembali, berkali-kali. Tania dapat merasakan bahwa Nona Adelina sangat sedih, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Dan di sini, setelah mendengar kata-kata Tania,
Bertokone berseri-seri dengan gembira, dan hendak berdiri dengan tergesa-gesa. Namun, kalimat dingin langsung menakuti Bertokone untuk berlutut lagi. Apakah aku memintamu untuk berdiri? Tanya Aiden Enzo, matanya menyapu orang-orang itu. Bertokone sangat ketakutan hingga keringat dingin menutupi dahinya, dia tidak berani menyekanya sama sekali. Begitu saja, setelah berlutut selama lebih dari 10 menit, Aiden Enzo berkata, bangun. Baru kemudian Bertokone dan yang lainnya berdiri serempak, lalu berdiri dengan hormat di kedua sisi, semua menundukkan kepala, tidak berani lihat langsung ke wajah Aiden Enzo. Tuan Muda Enzo, setelah hari ini, Bertokone akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda Enzo. Kata Bertokone dengan serius. Tuan Muda Enzo, kami akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Muda Enzo. Teriak serempak, semua orang Bertokone berteriak dengan hormat. Aiden Enzo mengerutkan kening, tapi tidak menolak. Di Shanghai, dia perlu menyiapkan lebih banyak cadangan. Baik, ayo kembali dulu, kami akan menghubungimu jika terjadi sesuatu, kata Aiden Enzo datar. Baru saat itulah Bertokone meninggalkan nomornya, dan kemudian perlahan-lahan keluar dari panti asuhan. Semua orang bubar, Alita Angel juga menghilang di panti asuhan. Aiden Enzo membantu rumah kesejahteraan untuk membersihkan tempat kejadian. Tania ingin berterima kasih kepada Aiden Enzo beberapa kali, tapi dia terlalu malu untuk mengatakannya. Bagaimanapun, saya masih memiliki sikap seperti itu terhadapnya sebelumnya. Aiden Enzo, pada akhirnya, Tania berteriak dengan tajam, dan berkata dengan mata berkedip, maaf, aku seharusnya tidak mengejekmu sebelumnya. Aiden Enzo tersenyum ringan, menatap mereka anak-anak sangat senang bermain di sini. Dia berkata, tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha. Tania tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, kamu bilang kamu adalah saudara laki-laki Nona Adelina. Aiden Enzo mengangguk dan bertanya, bisakah kamu membantuku? Bolehkah saya menghubungi Anda? Tania mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan menghubungi nomor Nona Adelina. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Aiden Enzo hanya menonton dengan penuh semangat, sangat cemas. Tania membuat beberapa panggilan telepon lagi, tetapi tidak ada yang menjawab. Akhirnya, dia berkata dengan nada meminta maaf, maaf, Nona Adelina mungkin sibuk, jika tidak, Anda dapat kembali besok. Aiden Enzo tampak sedikit kecewa, dan tersenyum dan berkata, baik, saya akan kembali besok. Tania melihat punggung suram Aiden Enzo pergi, merasa sedikit tak tertahankan. Mengertakkan gigi dan menginjak kakinya, Tania buru-buru mengejarnya, berteriak, Saudara Enzo, tunggu. Ada apa? Aiden Enzo berbalik dan bertanya dengan curiga. Tania ragu-ragu, lalu berkata, beri aku wecatmu. Aiden Enzo terkejut, menatap Tania dengan mata berkedip, dan dengan cepat menjelaskan, tidak, maaf, aku sudah menikah dan punya anak perempuan. Dia tidak akan menyukai dirinya, bukan? Namun, Tania terkejut, lalu menatap Aiden Enzo, dan berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku akan memberimu alamat rumah Nona Adelina. Kamu bisa pergi dan melihatnya. Saat dia mengatakan itu, Tania sudah mengambil ponsel Aiden Enzo, tambahkan WeChat satu sama lain, dan kirim alamat Nona Adelina ke Aiden Enzo. Ngomong-ngomong, jika kamu melihat Nona Adelina dan Nona Adelina bertanya, jangan katakan aku memberikannya kepadamu. Tania berulang kali mendesak, dan kemudian bangkit kembali ke rumah panti dengan berjinjit dengan tangan di belakang punggungnya. Aiden Enzo melihat kedua baris alamat di telepon, berteriak terima kasih. Lalu dia segera naik taksi, dan berkata kepada pengemudi, Tuan, pergilah ke komunitas Baihua. Pengemudi berkata, apakah kamu akan pergi ke komunitas Baihua? Ya, ada apa? Aiden Enzo bertanya bingung. Pengemudi tertawa 2 kali, anak muda, pergi melamar satpam. Gaji satpam di sana cukup tinggi, dan anak saya bekerja di sana, dan biayanya 8.000 sebulan. Itu daerah yang kaya di Shanghai. Sebuah villa, puluhan juta. Aiden Enzo tersenyum canggung tapi sopan, dan berkata, baiklah, ayo pergi dan lihat. Baik, duduk diam, kata pengemudi, lalu langsung menginjak pedal gas. Segera, Aiden Enzo tiba di gerbang komunitas Baihua, keluar dari mobil, dan dia membayar mobilnya. Sopir itu berkata dengan ramah, ayo, anak muda. Aiden Enzo mengangguk dengan sopan, lalu berjalan menuju pintu masuk utama komunitas Baihua. Benar saja, itu adalah daerah yang kaya, sangat megah. Melihat sekeliling, villa-villa ini sangat berharga. Komunitas Baihua,
di Shanghai, adalah tempat di mana hanya orang kaya yang bisa hidup. Di sini, ada segala macam peralatan, termasuk klub, bar, klub malam, dan hotel. Ketika komunitas Baihua diluncurkan untuk dijual, itu adalah area villa yang memadukan bisnis dan hiburan, yang sangat mewah dan mewah. Ada puluhan juta villa dan bangunan kecil di setiap belokan. Itu adalah tempat di mana emas dan perak asli ditumpuk, bahkan ubin di lantai adalah marmer-marmer putih impor, satu potong, 10.000. Menginjaknya berarti menginjak uang. Aiden Enzo melirik alamat di telepon, itu gedung 013 di distrik A. Kemudian, dia berjalan menuju pintu masuk utama, tetapi segera, dia disambut oleh etiket wanita cantik di pintu. Selamat datang di komunitas Baihua, bolehkah saya bertanya, apakah Anda sendirian, Tuan? Apakah Anda di sini untuk melihat rumah? Aiden Enzo sedikit malu, dia mengusap bagian belakang kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak, saya di sini untuk mencari seseorang. Sikap etiket wanita sangat baik, bahasanya sangat sopan, lembut dan perhatian. Meskipun Aiden Enzo mengenakan pakaian biasa dan pakaiannya kotor, pihak lain tidak menunjukkan rasa jijik. Ini membuktikan bahwa level manajemen komunitas Baihua ini sangat tinggi. Aiden Enzo sedikit tersenyum, dan hendak melaporkan nama pihak lain, tetapi ada suara terkejut di belakangnya. Aiden Enzo, kenapa kamu di sini? Aiden Enzo menoleh dan melihat beberapa wanita cantik dan beberapa pria tampan dengan pakaian mahal berdiri bersama, menatapnya dengan curiga. Amara Ferry, itu dia. Amara Ferry mengenakan rok kuning angsa kecil, kakinya yang lurus dan ramping terbungkus sutra tipis berwarna hitam. Dia memegang lengan seorang pemuda tampan, menatap Aiden Enzo dengan curiga dan terkejut. Lalu, ekspresi wajah Amara Ferry langsung berubah menjadi dingin dan marah, penuh kebencian. Awalnya, karena dia, Amara Ferry pergi ke Shanghai untuk berkembang di Shanghai. Dia tidak berharap untuk bertemu idiot ini di sini hari ini. Hei, bukankah ini Aiden Enzo? Lama tidak bertemu, Amara Ferry segera tersenyum dingin dan berkata dengan jijik. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo memandang Amara Ferry, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini setelah sekian lama. Masih sama, dengan tatapan jijik di matanya. Dengan kata lain, sepertinya ada foto skala besar Amara Ferry di ponselku. Hehe, ya, lama tidak bertemu. Aiden Enzo tersenyum ringan, dan tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Amara Ferry mendengus beberapa kali, dan berkata, oh, kenapa, bukankah itu luar biasa sebelumnya? Datang ke Shanghai untuk berkembang. Namun, setelah bertanya, dia mengetahui bahwa grup Enzo bangkrut. Bukankah itu berarti Aiden Enzo telah menjadi pengecut lagi? Hahaha, saat mendengar kabar tersebut, Amara Ferry sangat bersemangat hingga dia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari. Dia hanya menunggu hari ketika dia siap untuk kembali dan menamparkan wajah Aiden Enzo, dan mengembalikan 10 kali lipat semua yang telah dia tipu dan hina. Tanpa diduga, dia bertemu di sini hari ini, betapa berkah dari Tuhan. Aiden Enzo tersenyum dengan tenang, dan menjawab, tidak apa-apa. Apakah tidak apa-apa? Haha, itu benar-benar pria yang ingin menyelamatkan muka. Amara Ferry memutar pinggangnya yang seksi, mendengus 2 kali, dan berkata, orang yang tidak berharga, benar-benar tidak tahu malu untuk hidup. Pada saat yang sama, di samping Amara Ferry, yang paling jelas adalah kemeja putih pudar dengan 2 teratas kancingnya terlepas, seorang pria yang agak tampan dengan wajah tajam dan wajah tegas. Tubuh bagian bawah pria itu adalah sepasang jas hitam dan celana panjang, teksturnya sangat bagus, dan sekilas tidak murahan. Dia mengenakan sepatu putih, yang sekilas terlihat seperti merek besar, yang sangat membuat iri. Secara keseluruhan, pemuda ini sangat tampan, kaya, dan sangat temperamental. Sejujurnya, ketika pria seperti itu bertemu Aiden Enzo, dia akan diadili satu di atas yang lain. Pria itu, dengan alis berbentuk pedang, bertanya pada Amara Ferry di sampingnya dengan suara rendah, apakah dia sampai Aiden Enzo yang biasa kamu bicarakan? Pria bernama Tuan Muda Delon memandang Aiden Enzo, dan matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Amara Ferry menyilangkan tangannya dan menatap Aiden Enzo dengan tidak puas, dan memarahi, Aiden Enzo, kenapa kamu di sini? Apa? Keluarga bangkrut, dan Sanjiang tidak bisa akur, jadi datang ke Shanghai untuk berkembang. Istrimu Vivian Low apa? Dia tidak akan meninggalkanmu, hahaha. Aiden Enzo sebenarnya tidak ingin memulai percakapan dengan Amara Ferry, tapi dia tetap memilih menggelengkan kepalanya dan menjawab,
ayo cari teman. Puff. Dalam sekejap, Amara Ferry dan Tuan Muda Delon tidak bisa menahan tawa. Apa? Aiden Enzo, apakah kamu berbicara omong kosong? Kamu masih punya teman yang tinggal di sini. Amara Ferry memiliki ekspresi mengejek di wajahnya, alisnya terangkat. Seorang wanita berpakaian avant-garde di sampingnya juga mengejeknya. Amara Ferry, ini temanmu. Yang dulu pergi ke sungai, hahaha, aku tertawa terbahak-bahak, memakai pakaian biasa seperti itu, kamu benar-benar datang ke komunitas Baihua untuk mencari teman. Aku tidak punya teman sebodoh itu. Amara Ferry bergumam dengan jijik. Tuan Muda Delon itu juga tertawa dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Amara Ferry terus mencibir dan berkata, baik, Aiden Enzo, kamu adalah sampah yang mengantarkan makanan, dan kamu masih punya teman yang tinggal di komunitas Baihua. Nah, beritahu saya, siapa nama temanmu, coba saya lihat, apakah saya kenal. Lagi pula, aku, Amara Ferry, tinggal di distrik Baihua sekarang, apa kamu tahu betapa mahalnya villa di sini? 50 juta, bisakah kamu membelinya? Ketika Amara Ferry mengatakan ini, dia masih menatap Tuan Muda Delon dan yang lainnya, matanya dipenuhi dengan arti menunggu untuk melihat lelucon. Aiden Enzo menarik tinjunya, tidak berniat melanjutkan keterikatan dengan Amara Ferry, seorang wanita yang memandang rendah orang lain seperti anjing. Sederhananya, dia berbalik dan berkata dengan sopan kepada wanita itu, maaf, biarkan saya menemukan Nona Adelina. Ya, menurut informasi dari penyelidikan Dejan Lois, adik perempuan saya Adelina Enzo sudah lama mengubah namanya, dan sekarang dia dipanggil Jenny Enzo. Bahkan informasi masa lalunya diubah dan diganti. Inilah mengapa Aiden Enzo tidak menemukan berita apapun tentang Adelina Enzo selama bertahun-tahun. Seseorang diam-diam membantu Adelina Enzo mengubah informasi identitasnya. Suara itu jatuh. Sebelum etiket wanita bereaksi, Amara Ferry sudah berdiri di sana. Dia berjalan ke Aiden Enzo dengan sikap sembrono, dan berkata dengan mengejek, apa yang kamu katakan? Nama temanmu adalah Jenny Enzo. Aiden Enzo, apakah kamu gila? Apakah kamu tahu siapa Jenny Enzo? Shanghai Lehuang Entertainment Company New The Artist Top yang menandatangani kontrak baru saja kembali dari luar negeri dan baru-baru ini mendirikan studionya sendiri. Di Shanghai, dia adalah seorang selebriti. Amara Ferry tertawa. Aiden Enzo sebenarnya mengatakan bahwa dia datang untuk mencari Jenny Enzo, konyol. Segera setelah itu, wanita mempesona lainnya keluar, memandang Aiden Enzo dengan provokatif, dan berkata, saya mengerti, anak ini bukan penguntit atau paparazzi, kan? Amara Ferry juga langsung bereaksi, mengira itu kasusnya. Baik, Aiden Enzo, kamu menjijikkan. Apakah Vivian Low menyuruhmu meninggalkan rumah? Mengapa kamu melakukan perbuatan tak tahu malu seperti itu? Aku benar-benar merasa sedih untukmu. Amara Ferry memarahi dengan lembut, sikap soknya benar-benar dari awal. Dia memandang rendah Aiden Enzo. Di mata Amara Ferry, Aiden Enzo sekarang adalah orang yang tidak berguna. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, paparazzi. Penguntit. Dia tersenyum di sudut mulutnya dan berkata dengan tenang, maaf, saya hanya datang ke sini untuk mencari seseorang, karena Jenny Enzo adalah saudara perempuan saya. Hah, momen, sekelompok orang tidak tenang, diikuti oleh tawa. Amara Ferry mengulurkan tangannya, menepuk wajah Aiden Enzo, dan mengutuk sambil tersenyum, Aiden Enzo, maksudku bukan kamu, Jenny Enzo adalah saudara perempuanmu. Kamu bahkan tidak menyalakan lentera untuk memotret dirimu, bahkan sampah sepertimu ada hubungannya dengan Dewi Jenny Enzo. Tidak ingin seseorang bermarga Chen, bisakah kamu mengenali adikmu? Saat dia berbicara, Amara Ferry mengeluarkan kartu elektronik perak dari tas elevator baru yang dia sedang dibawa. Kartu itu jatuh tepat di wajah Aiden Enzo, dan berkata, lihat dengan jelas, ini adalah kartu masuk komunitas Baihua. Hanya dengan ini kamu bisa masuk. Karena kamu terus mengatakan bahwa Jenny Enzo adalah saudara perempuanmu, maka kamu harus memiliki kartu elektronik di sini. Kartu kunci, tunjukkan padaku. Aiden Enzo tercengang. Kartu kunci, elektronik. Melihat Aiden Enzo berdiri di sana dengan bingung, Amara Ferry, Tuan Muda Delon dan yang lainnya semua tertawa lagi. Amara Ferry langsung memarahi, kenapa, kamu tidak bisa mengeluarkannya? Tuan Muda Delon juga memarahi, kamu tidak berharga, berpura-pura menjadi serigala berekor besar, sungguh memalukan. Setelah itu, dia berkata dengan wajah dingin pada wanita itu, pria ini tidak diizinkan masuk, dia di sini untuk membuat masalah,
jika aku melihatnya menyelinap masuk, aku akan meminta ayahku untuk menyingkirkan kalian semua. Etiket wanita itu buru-buru menundukkan kepalanya dan mengangguk. Ya, Tuan Muda Delon. Siapakah Tuan Muda Delon? Zabran Delon adalah Tuan Muda Grup Keamanan Shanghai Wanan. Komunitas Baihua ini, termasuk sepertiga dari komunitas Shanghai dan penjaga keamanan villa, semuanya dilatih oleh keluarga mereka. Tuan Muda Delon, Amara Ferry dan yang lainnya memandang Aiden Enzo dengan jijik, dan mengeluarkan kartu kunci elektronik satu persatu, menepuk wajahnya, dan menggoda, kamu harus mengeluarkannya. Pada saat ini, di kejauhan, seorang wanita anggun dan seksi dengan setelan profesional hitam putih, dengan rambut panjang bergelombang dan sepatu hak tinggi, berjalan menuju Aiden Enzo dengan langkah cepat. Ketika dia melihat Aiden Enzo masih berdiri di depan pintu, dia menghela nafas lega. Di tangannya, dia memegang kartu kunci elektronik emas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Ketika dia melihat Aiden Enzo masih berdiri di depan pintu, dia menghela nafas lega. Di tangannya, dia memegang kartu kunci elektronik emas. Tuan Enzo, maaf, saya terlambat. Direktur Lois meminta saya untuk datang ke sini. Dia sudah tahu bahwa Anda akan datang ke Shanghai. Nama saya adalah Belinda Kylie, adalah asisten Direktur Lois. Wanita bersetelan bisnis hitam putih itu baru berusia 23 atau 24 tahun, sangat cantik, dengan sepasang kaki putih panjang ramping yang berdekatan, berdiri tepat di depan Aiden Enzo, membungkuk dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Adegan ini membuat takut Amara Ferry, Tuan Muda Delon, dan lainnya. Apa situasinya? Kamu gila. Aiden Enzo juga terkejut, dan melirik wanita cantik di depannya. Di Chan Lois memintanya untuk datang ke sini. Laki-laki tua ini mendapat informasi dengan baik. Hei, Nona, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu tahu siapa yang ada di depanmu? Orang yang tidak berguna, kamu tidak akan salah mengira seseorang. Amara Ferry segera melompat keluar, menatap Belinda Kylie dengan mata serius dengan jijik. Apakah Anda berakting? Belinda Kylie berdiri tegak, dan tiba-tiba, lapisan es menggantung di wajahnya, penuh aura. Dia melirik Amara Ferry terlebih dahulu, lalu mengibaskan tangannya. Terkunci, tamparan tajam ditampar langsung ke wajah Amara Ferry. Sombong, siapa yang menyuruhmu mempermalukan Tuan Enzo seperti ini? Percaya atau tidak, aku akan merobek mulutmu. Teriak Belinda Kylie dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Tamparan ini membuat Aiden Enzo takut. Brengsek. Apakah orang yang dipilih di Chan Lois begitu individual? Amara Ferry juga tercengang saat itu, dia belum pernah dipukuli sebelumnya di Shanghai. Segera, dia menunjuk Belinda Kylie dan memarahi dengan lembut, kamu berani memukulku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Amara Ferry, wanita Tuan Muda Delon, aku akan menghancurkan keluargamu. Hehe, Belinda Kylie memeluk dadanya, dengan sikap dingin, dan berkata, melihat usia mudamu, kamu berbicara begitu agresif, apakah karena pendidikan keluargamu tidak baik? Tuan Muda Delon, apakah itu sangat baik? Jika kamu berani mengatakan lebih banyak kata, aku akan tetap menamparmu. Setelah mengatakan ini, Amara Ferry menutupi wajahnya, tidak berani memaksanya lagi. Dia belum pernah bertemu wanita sekuat Belinda Kylie. Amara Ferry sudah lama berada di Shanghai, dan berhasil bergabung dengan lingkaran selebritas. Dia selalu dikejar oleh pria, dan dicemburui oleh wanita yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang berani memukulinya, apalagi mengancamnya. Tuan Muda Delon, bantu aku cepat, dia berani memukulku. Amara Ferry segera berkata genit, merangkul lengan Zabran Delon. Zabran Delon juga segera berdiri, tetapi ketika matanya tertuju pada Belinda Kylie, dia sedikit lebih bernafsu. Nona, salah memukul seseorang. Terlebih lagi, kami benar, dia sia-sia, Anda pasti salah mengira dia, kata Zabran Delon ringan. Namun, Belinda Kylie mengabaikan mereka sama sekali, berbalik, dan langsung menyerahkan kartu kunci elektronik emas di tangannya kepada Aiden Enzo, berkata, Tuan, saya khawatir Anda tidak akan bisa masuk ke sini, jadi izinkan saya mengirim khusus untuk Anda. Villa Bainiao Chaofeng termahal di sini disediakan khusus untuk Anda oleh Direktur Lois. Anda dapat membawa istri Anda masuk dan beristirahat bersama. Adegan ini langsung mengejutkan Zabran Delon, Amara Ferry yang dirugikan dan yang lainnya. Kartu kunci elektronik. Dia sebenarnya memiliki kartu kunci elektronik. Tunggu, mengapa kartu pintu emas? Villa Bainiao Chaofeng sebenarnya diberikan kepada Aiden Enzo. Omong kosong.
Apakah mereka tahu betapa mahalnya Villa Bainiao Chaofeng di komunitas Baihua? Harganya 200 juta, meski memang diambil oleh pembeli tak dikenal beberapa waktu lalu, bagaimana bisa diserahkan ke Aiden Enzo, sia-sia. Sial, kamu bekerja sama untuk bertindak. Kamu salah membuat kartu pintu. Amara Ferry segera mengerti. Aiden Enzo ini, untuk menyelinap masuk, bahkan menemukan seseorang untuk bekerja sama dengan akting, dan bahkan membuat kartu kunci palsu. Baik, itu akting. Kalau tidak, itu tidak akan menjadi kebetulan seperti itu. Setelah mengutuk, Amara Ferry bergegas keluar, menamparkan Belinda Kylie tak berdaya dengan lambaian tangannya. Dengan mata yang tajam dan tangan yang cepat, Aiden Enzo segera berdiri dan menarik Belinda Kylie ke belakangnya. Terkunci. Tamparan ini mendarat tepat di wajah Aiden Enzo. Untuk apa kamu menghalangi dia? Sepasang anjing dan laki-laki. Aiden Enzo, aku tidak akan pernah selesai denganmu hari ini. Mari kita selesaikan dendam lama dan baru bersama-sama. Amara Ferry menamparkan kakinya dengan marah, dengan kebencian di matanya. Di sini, Aiden Enzo memegang tinjunya, dan Belinda Kylie di belakangnya juga terlihat dingin dan marah. Beraninya dia memukul Tuan Enzo. Itu hanya mencari kematian. Sama seperti Belinda Kylie ingin bergegas keluar dan melawan, dia dihentikan oleh Aiden Enzo. Baik, mari kita bicara nanti. Zabran Delon juga mengambil kesempatan untuk membujuk Amara Ferry, berkata, baik, Amara, berhentilah membuat masalah. Ayo cepat masuk, orang-orang di dalam masih menunggu kita, kenapa kamu cemburu pada pengecut penipu? Setelah itu, Zabran Delon memasukkan tangannya ke dalam saku celananya, menatap Belinda Kylie dengan penuh arti, menoleh dan masuk. Amara Ferry juga menghentakkan kakinya dengan marah, lalu menyerah dan menyusul orang-orang di depannya. Segera, hanya Aiden Enzo dan Belinda Kylie tersisa di depan pintu. Belinda Kylie menundukkan kepalanya dengan mencela diri sendiri, dan bergumam, Tuan Enzo, maaf, saya terlalu impulsif dan menyebabkan Anda menjadi. Aiden Enzo menggosok pipinya yang memerah, melambaikan tangannya dan berkata, baik tidak apa-apa, ini tidak ada hubungannya dengan Anda, jangan dimasukkan ke dalam hati. Tuan Enzo, tunggu sebentar, saya akan kembali dan menelepon seseorang, dan saya pasti akan menyingkirkan wanita itu. Belinda Kylie segera menoleh dan hendak pergi. Harimau, Aiden Enzo buru-buru memanggilnya untuk berhenti, dan menegurnya, mari kita lupakan masalah ini. Saya tidak akan tinggal lama, jangan menimbulkan masalah, dan bawa kartu kuncinya. Belinda Kylie ini benar-benar orang yang pemarah. Belinda Kylie panik, meminta maaf berulang kali, dan menyerahkan kartu kepada Aiden Enzo. Aiden Enzo mengambilnya, menatap Belinda Kylie dengan air mata berlinang, dan berkata, baik, aku baru saja menghinamu, mengapa kamu menangis? Chan Lois memintamu untuk datang ke sini. Belinda Kylie mengangguk, terlihat sangat sedih, dia berkata, Direktur Lois tidak punya waktu untuk menghubungi, biarkan saya datang untuk mengurus semua urusan Tuan. Oh, baiklah, kalau begitu kamu kembali dulu, kata Aiden Enzo. Belinda Kylie cemas, dan segera berkata sedih dengan air mata berlinang, Tuan Enzo, apakah Anda menginginkan saya? Aiden Enzo tidak bisa melihat orang dan wanita menangis, dan buru-buru berkata, tidak, saya akan membiarkan Anda kembali dan menunggu. Saya akan datang kepada Anda jika ada yang harus saya lakukan. Petik 2. Baik, Tuan Enzo. Ketika Belinda Kylie mendengar bahwa dia tidak dipecat, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Melihat Belinda Kylie pergi dengan pinggul terpelintir, Aiden Enzo berbalik, menyerahkan kartu kunci emas di tangannya kepada pelayan di pintu, dan berkata sambil tersenyum, kartu kunci. Pelayan itu masih linglung, dan meraih tangan Aiden Enzo dengan kaku di kartu pintu. Kemasan. Dalam sekejap, pelayan itu terkejut. Apakah dia tidak tahu apa arti kartu pintu emas? Itu adalah kartu kunci khusus yang hanya bisa dimiliki oleh pemilik Bainiao Chaofeng Villa. Salah satu dari jenis di seluruh dunia. Orang seperti itu harus diperlakukan dengan sopan, dan permintaan apapun harus dipenuhi. Tapi pelayan memikirkan adegan sebelumnya dan merasa sedikit curiga di hatinya. Dia meminta maaf dan berkata, Tuan, tolong tunggu sebentar. Setelah dia selesai berbicara, dia segera masuk. Sekitar 5 menit kemudian, dia buru-buru membawa seorang pria parubaya berjas ke pintu. Pria parubaya, berkeringat dingin, melihat Aiden Enzo sejenak, dia mengulurkan tangannya dengan hormat dan berkata, Halo, Tuan Enzo, saya Witten Saga, manajer properti komunitas ini, selamat datang, tolong ikut saya.
Aiden Enzo hanya berjabat tangan dengan pihak lain, lalu masuk. Baru setelah Aiden Enzo pergi, pelayan itu bereaksi seperti seumur hidup yang lalu. Tuhan, dia sebenarnya adalah pemilik Beiniao Chao Feng Villa. Sebelumnya, Tuan Muda Delon dan yang lainnya benar-benar mempermalukan pemilik paling terhormat dari seluruh komunitas. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.